Oke adik-adik, kita lanjut pada video selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang hereditas pada manusia. Nah, untuk hereditas manusia ada dua yang nanti akan kita bahas. Yang pertama berkaitan penyakit menurun, lalu yang kedua kita akan membahas tentang golongan darah. Oke, kita mulai dulu untuk penyakit menurun. Nah, apa yang dimaksud dengan penyakit menurun adik-adik? Dia adalah penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Nah, kenapa bisa diturunkan? Karena penyakit ini terpaut pada kromosom, baik itu kromosom tubuh maupun kromosom seks. Nah, yang pertama kita bahas untuk penyakit yang terpaut autosom. Autosom ini nama lainnya adalah kromosom tubuh. Jadi penyakit yang terpaut autosom itu artinya terpaut dengan kromosom tubuh. Pola penurunannya bisa dari kedua induknya, baik ayah dan ibu, maupun salah satunya saja. Contoh, penyakit yang bersifat autosom dominan. Jadi penyakit ini hanya akan muncul jika ada gen dominannya. Nah, untuk penyakit yang terpaut autosom, penulisannya tidak perlu dengan menggunakan X dan Y. Jadi seperti penulisan pada persilangan monohibrid biasa atau persilangan dihibrid gitu ya. Contoh, polidaktili. Polidaktili ini adalah kelainan di mana jarinya berlebihan. Normalnya manusia itu jarinya 5, dia bisa lebih dari 5, misalkan 6. Nah, karena polidaktili ini autosom dominan, maka orang yang terkena penyakit polidaktili, genotipnya ada dua kemungkinan. Bisa homozigot P besar, bisa heterozigot P besar, P kecil. Nah, contoh, kalau seorang anak mengalami polidaktili dengan genotip P besar, berarti penurunannya dari kedua induknya. Berarti ayahnya pasti memiliki P besar, ibunya juga pasti memiliki P besar. Artinya ketika homozigot dominan, berarti kedua induknya mewariskan penyakit polidaktili itu. Gitu kan? Oke, itu contoh. Kalau kemudian jarinya normal, maka ditulis genotipnya P kecil, P kecil. Contoh lagi, talasemia, kelainan pada hemoglobin, di mana hemoglobinnya menjadi tidak bisa diproduksi dengan baik, maka dia ada gangguan dalam pengikatan oksigen. Ada dua, talasemia mayor, berarti dia T besar, ini bersifat letal. Letal itu artinya menyebabkan kematian dalam kondisi homozigot, atau bisa tulis thalassemia itu seperti ini, TH. Itu yang mayor. Kalau yang minor berarti tulis T besar, T kecil, atau TH, T-nya besar, T kecil, H kecil. Dan kalau normal, T kecil. Sekali lagi, karena penyakit ini autosom dominan, jadi akan muncul penyakit kalau ada gen dominan. Yang kedua adalah penyakit yang autosom resesif. Nah, berarti dia akan muncul penyakitnya kalau genotipnya homozigot resesif. Karena untuk resesif itu muncul fenotip kalau dia homozigot. Oke, contoh albino. Albino itu A besar berarti dia jadi normal. A besar A kecil dia juga normal, hanya membawa gen albinonya di sini. Kalau A kecil baru dia albino. Oke, berarti kalau dia kalau dia A kecil berarti ibunya pasti memiliki nyumbang gen A kecil, ayahnya juga pasti menyumbang gen A kecil. Itu contoh. Contoh lainnya adalah imbisil. Imbisil itu artinya kelainan dalam perkembangan IQ. Kalau I besar normal, I besar I kecil normal, I kecil baru dia imbisil. Oke, itu untuk yang terpaut autosom adik-adik. Kita lanjut yang kedua, penyakit yang terpaut gonosom atau kromosom seks. Seperti kita ketahui, kromosom seks ada dua, kromosom seks X dan kromosom seks Y. Kalau terpaut kromosom seks X, maka penyakitnya disebut sex-linked. Pola penurunan sifatnya bersilang adik-adik. Bersilang itu, ibu akan menurunkan sifat pada anak laki-laki, bapak menurunkan sifat pada anak perempuan. Jadi ibu anak laki-laki, bapak ke anak perempuan. Itu namanya bersilang. Oke, tetapi hati-hati adik-adik. Kalau kita bicara ibu dan bapak,
Oke, kalau ibu itu kan gini ya adik-adik. Jadi ibu itu memiliki double X kan. Sementara kalau ayah dia ada XY. Nah, karena ibu itu double X, berarti X ini satu ke anak cewek, satu ke anak perempuan, satu lagi ke anak cowok. Nah, kalau ayah X-nya cuma satu, nah X ini 100% ke anak perempuan saja gitu. Sehingga untuk memahami maksudnya gini, kalau ayah misalkan kena penyakit X, maka ayah ini yang membawa X-nya membawa penyakit, X itu diturunkan 100% ke anak perempuan. Nah, apa saja yang berkaitan dengan penyakit terpaut kromosom X? Kita lihat adik-adik. Nah, penyakit yang terpaut kromosom X itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah penyakit buta warna. Oke, yang pertama penyakit buta warna. Dia bersifat resesif sehingga kalau pada perempuan penulisannya sekali lagi kalau itu terpaut X maka ada kromosom XX atau XY-nya ya, tergantung dia laki-laki atau perempuan. Misalkan pada perempuan normal berarti dia XCB besar, dua-duanya normal. Kalau pada perempuan karier normal tetapi membawa gen buta warna, maka yang belakang penulisannya XCB kecil. Kalau perempuan buta warna, maka dia jadi XCB kecil gitu. Karena sekali lagi buta warna bersifat resesif. Sedangkan pada laki-laki, kalau dia normal, maka XCB besar Y. Nah, Y-nya tidak perlu kita tuliskan CB-nya gitu ya, karena buta warna hanya terpaut X, jadi dia hanya di kromosom X-nya saja. Kalau laki-laki buta warna, berarti XCB kecil Y. Nah, melihat hal ini, kalau kita bicara misalkan seorang ibu normal, maka dia kan punya kromosom XCB besar. Nah, nanti yang XC ini akan diturunkan pada kedua anaknya, anak cowok satu, kemudian anak cewek satu. Nah, gitu ya, jadi akan diturunkan pada kedua anaknya. Kalau pada bapak, misalkan bapaknya kita ambil buta warna, maka kromosomnya kan XCB kecil Y. Nah, XCB kecilnya ini itu akan diturunkan kepada anak perempuan, sehingga anak perempuannya pasti memiliki gen buta warna. Tetapi nanti tergantung anak perempuannya ini bisa kena buta warna, bisa dia hanya karier. Yang penting dia ada gen buta warnanya. Nah, itu yang disebut dengan bersilang. Selanjutnya, selain buta warna, ada juga hemofili. Hemofili ini penyakit sama, dia bersifat resesif, yang darahnya sukar membeku, sehingga penulisannya juga sama seperti tadi. Kalau pada perempuan ada 3 kemungkinan, bisa normal, bisa karier, bisa hemofili. Kalau hemofili dia letal, sedangkan pada laki-laki hanya normal dan hemofili. Jadi kalau pada kromosom X tidak ada istilah karier pada laki-laki, sehingga penyakitnya untuk kromosom X lebih besar kemungkinannya diderita pada laki-laki, karena laki-laki hanya 2 kemungkinan, normal saja atau hemofili atau kena penyakit gitu ya. Kalau perempuan bisa karier. Lalu selain buta warna hemofili ada anadonsia. Anadonsia itu kelainan yang dia tidak ada gigi, jadi giginya tidak tumbuh. Lalu ada amular yang dia kelainan tidak ada geraham. Lalu ada muskular distrofi, kelainan genetik di mana ototnya mengecil, dan kelainan genetik namanya Lesnihan yang dia suka melukai dirinya sendiri. Oke, itu yang terpaut X. Lalu ada juga penyakit yang terpaut kromosom Y. Kalau terpaut kromosom Y namanya disebut dengan Hollandrick. Dan karena ini kromosom Y, maka penderitanya hanya laki-laki. Sehingga bila bapaknya penderita, ya kenanya ke anak laki-lakinya saja. Karena yang punya kromosom Y itu hanya anak laki-laki. Contoh penyakitnya ada beberapa. Yang pertama bulu kasar atau hystrix-gravier. Jadi bulu-bulu rambutnya itu kasar seperti sikat gitu, dan ini kenanya di kromosom yang resesif.
atau pada gen yang resesif. Kemudian ada hipertrikosis, ini yang mungkin kalian sering lihat, di mana akan muncul rambut di bagian cuping telinga. Ini juga sama, bersifat resesif, jadi kenanya di kromosom Y resesif. Kemudian ada juga jari selaput atau Webetus, yang di antara sela-sela jarinya ada selaputnya. Ini juga resesif, sama. Oke, kita lanjut. Nah, dari hereditas manusia ada golongan darah yang kedua, adik-adik. Nah, golongan darah ini ada 3 tipe. Ada tipe ABO, tipe MN, dan tipe Rhesus. Yang pertama tipe ABO. Untuk tipe ABO ini ada 4 fenotip. Fenotip ada A, B, AB, dan O. Untuk A, itu genotipnya ada 2 kemungkinan. Bisa A homozigot, berarti dia IA-IA. Bisa A heterozigot, berarti dia IA-IO. Kalau golongan darah B, berarti dia bisa IB-IB atau IB-IO. Kalau AB, berarti dia IA-IB, dan kalau O ada IO-IO. Jadi golongan darah ABO itu ada 4 fenotip, tetapi ada 6 genotip. Oke, yang kedua ada tipe MN. Kalau tipe MN, fenotipnya 3, genotipnya 3. Untuk fenotip M berarti dia IM-IM, kalau N berarti IN-IN, dan kalau MN berarti IM-IN. Dan satu lagi adalah tipe Rhesus. Golongan darah tipe Rhesus ada 2, Rhesus positif dan Rhesus negatif. Kalau Rhesus positif dia bersifat dominan, baik itu homozigot maupun heterozigot. Kalau Rhesus negatif berarti dia homozigot resesif. Nah, Rhesus positif itu kalau di dalam darahnya ditemukan antigen Rhesus. Rhesus negatif kalau dia tidak ditemukan antigen Rhesus. Nah, biasanya pengembangannya begini. Kalau dalam kasus Rhesus ini, bahaya itu atau kelainan itu bisa terjadi ketika misalkan seorang laki-laki Rhesus positif menikah dengan perempuan atau wanita Rhesus negatif. Lalu kemudian si wanita ini hamil. Ini kita anggap aja ini hamil. Waduh, gambarnya abstrak ya, nggak apa-apa, ini hamil. Nah, kalau yang dikandung ini kemudian anaknya, ini anaknya yang dikandung, saya kasih keterangan. Nah, ini anak yang dikandung, anak pertama Rhesus positif. Nah, dalam proses kelahiran ini masih selamat, masih oke. Tetapi ketika kemudian anak pertama ini dilahirkan, nah, anak pertama ini kan dia Rhesus positif, dia punya antigen, sekaligus dia juga nanti akan menyumbangkan antibodi. Jadi ketika ini ibunya negatif, hamil anak pertama Rhesus positif yang punya antigen, kemudian anak pertama dilahirkan, nah, ada antibodi yang teraktifkan di dalam tubuh ibunya karena tadi mengandung anak yang Rhesusnya berbeda. Nah, ketika itu antibodi Rhesusnya teraktifkan, kemudian si ibu hamil lagi anak kedua dan ternyata Rhesusnya positif lagi, maka antibodi, jadi ini sudah ada antibodi untuk anak kedua. Antibodi yang terbentuk setelah melahirkan anak pertama ini akan menyerang anak kedua, sehingga anak keduanya akan kena penyakit yang disebut dengan erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. Jadi, erythroblastosis fetalis ini kelainan di mana eritrositnya akan dirusak sehingga dia ada gangguan eritrosit dan menyebabkan kematian atau letal. Tetapi, erythroblastosis fetalis ini hanya terjadi dalam proses kehamilan seorang ibu yang Rhesus negatif mengandung anak Rhesus positif untuk yang kedua kalinya atau yang berikutnya. Kalau yang untuk pertama kali Rhesus positif itu masih selamat ya. Nah, itu oke. Itu adik-adik. Nah, kalau di dalam orang Asia, untungnya rata-rata wanita ini adalah Rhesus positif. Jadi sebagian besar aman gitu ya. Oke. Kita lanjut adik-adik. Kita lanjut sebentar untuk yang ini biar tidak keliru tergeser nanti dipikir antibodinya di sini ya. Oke, nah ini sampai sini aja. Oke.
kita lanjut. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal adik-adik. Untuk contoh soal, ada dua contoh soal yang Mbak berikan di sini. Yang pertama soal Simaui tahun 2011, lalu soal SNMPTN tahun 2009. Untuk soal yang pertama, suami istri bertengkar mempermasalahkan salah seorang anaknya yang bergolongan darah O, sedangkan suami istri tersebut masing-masing golongan darah AB. Maka penjelasan yang bisa kita berikan adalah, kalau anaknya bergolongan darah O, berarti anak ini kan dia punyanya IO gitu ya. Sementara suami istrinya A dan B, maka yang kita bisa jelaskan adalah pasti A-nya heterozigot IAIO, B-nya juga heterozigot IBIO, sehingga anaknya bisa ketemu IO. Maka jawabannya adalah 4 saja atau D. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Gen buta warna terpaut X dan resesif apabila dalam satu keluarga memiliki 2 anak laki-laki buta warna dan 2 anak perempuan. Kemungkinan orang tua laki-lakinya adalah yang buta warna anak laki-lakinya ya adik-adik. Sementara anak perempuannya normal. Nah, anak perempuan normal itu berarti kan karena ini kasusnya buta warna, berarti dia XCB besar. Sehingga pasti bapaknya buta warna. Gitu ya, ini dari bapak, sehingga bapaknya bapaknya normal ya. Kok tadi saya bilang buta warna, diralat, bapaknya normal karena dia XCB besar Y gitu ya, karena anak perempuannya normal. Nah, satu gen normal lagi dari siapa? Dari ibunya, sehingga ibunya yang depan juga XCB besar. Nah, X yang belakang punya ibu itu dilihat pada anak laki-laki. Karena anak laki-lakinya kan ada yang buta warna, berarti anak laki-lakinya XCB kecil Y. Sehingga X-nya ini pasti dari ibu, sehingga ibunya di sini pasti XCB kecil gitu ya. Oke. Sehingga jawabannya bapaknya normal atau orang tua laki-lakinya normal dan ibunya karier. Oke, sehingga jawabannya B. Nah, seperti itu adik-adik untuk materi kita dalam pertemuan ke-16 ini. Kita nanti akan lanjut pada video berikutnya untuk pembahasan soal.